Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dikasih roti, minuman pun suaranya nggak semangat. Mana nih suaranya nak? Semangat lah, roti udah ada kan? Udah dikasih roti? Ya semangat, ya kan? Itu rezeki dari Allah. Bukan main baiknya DKM kita, coba dikasih makan belum apa-apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada mulutnya yang diam, ngomong-ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji ya nak, siapa yang paling diam nanti dapat hadiah dari BKM. Yang reco nggak dapat duit. Janji? Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa adkhalana bi ibadihi sholihin wa abhamana bid-dinil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrizni mukhraja sidiqin waj'alni bil ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla harami wa sihhatuka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghika qabla sukhlik wa hayatuka qabla mautik. Rawahu Imam Muslim. Pertama sekali yang saya hormati Bapak BKM, Abang Anda Bapak BKM Muhammad Nasuh SAG. Beliau ini kami selalu sama biasanya di organisasi NU, ya, selalu bersama. Alhamdulillah sehat, ya. Juga yang saya muliakan, saya hormati, ada Ustadz Saidi Gunjali,
Juga bersama kita Bapak Ketua, Bapak Kepala Lingkungan mungkin yang hadir. Kemudian para asatidz, para penghafal Al-Quran yang luar biasa, alhamdulillah. Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tak disebutkan besarannya, yang kecil juga tidak mengurangi kemuliaannya. Ibu-ibu, ibunda-ibunda saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang malam hari ini meluangkan waktu hadir di masjid kita yang mulia ini. Kemudian yang saya banggakan dan yang saya sayangi, anak-anak saya nih yang masih suci ini, mereka hadir malam ini bersama kita. Tadi saya ngomong dengan BKM, ada penghafal Al-Quran, ada tahfidzul Quran di sini, alhamdulillah. Luar biasa Pak ya. Masjid ini sudah mengelola pendidikan sesuai dengan konsep masjid di zaman Rasulullah. Masjid itu tidak hanya sekedar tempat ibadah, tapi masjid itu tempat untuk pendidikan. Nah, ini sudah terjawab apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Luar biasa. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang telah banyak kita rasakan hari ini. Mulai dari kita tidur, bangkit lagi, kemudian tidur lagi, kehidupan kita. Semua itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Secara percuma diberikannya kepada kita untuk mengharungi kehidupan di dunia ini. Semua nikmat itu Allah berikan kepada kita. Cuma satu yang diminta Allah kepada kita, yaitu untuk beribadah kepadanya dan bersyukur kepadanya. Kalau dalam surah Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia ini dan semua makhluk termasuk jin supaya mengabdi, supaya beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong termasuk dari hamba Allah yang benar-benar mentaati segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah uswatun hasanah, pegangan kehidupan kita yang menyelamatkan kita dari dunia sampailah ke akhirat nanti. Dengan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak-banyaklah kita untuk berselawat kepadanya, maka dengan demikian kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumila yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi berguna harta yang kita miliki. Pada hari itu tak berguna lagi anak-anak yang kita ada. Jabatan pangkat pun tak ada gunanya lagi, tak mampu lagi untuk memberikan pertolongan pada ketika itu. Kecuali kita-kita ini yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa amal ibadah ke hadapannya. Insya Allah
Bapak Ibu yang ada anaknya di sini, ya, yang sudah mensekolahkan di sini, ada tahfiz Quran, ada MDTA, tadi sudah kita saksikan. Ananda Kenji, mana dia tadi Ananda Kenji? Wah, berapa umurnya? 7 tahun umurnya. Coba, sudah hafal surah An-Naba. Kalau awak coding menghafal itu, tak dapat kita. Tapi anak kita masih kecil, alhamdulillah. Comel dia, dapat. Alhamdulillah. Inilah yang membuat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya mendapatkan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kalau diikutkan Pak, enaknya jalan-jalan aja Pak di luar sana. Betul kan Bu? Anak-anak ini apa lagi? Abi, Umi, ayo jalan-jalan lah, bistro, banyak kali permainan sana, ya kan? Ya kan Nak? Ayo Abi, Umi, di puncaknya Abi, Umi ya. Supaya jalan-jalan ke bistro ada patungan pura, ada outboundnya, ya kan? Ada main mobil-mobilannya, enak itu Pak. Kalau mau tahu malam ini dicek sana Pak, penuh Pak, full, nggak ada tempat parkir. Tapi karena ayah dan ibunya orang beriman kepada Allah, karena ayah ibunya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia didik anaknya. Nah, nanti aja, bistro itu kan kapan-kapan ada. Malam ini malam rojab, kita hafal Quran dulu ya. Kita merayakan malam rojab dulu ya. Dididik anaknya untuk agama. Alhamdulillah, ini semua ini anak-anak kita ini. Ini beruntung orang tuanya. Inilah nanti anak-anak generasi penerus bangsa kita yang ke depan bisa membantu kita di saat kita tiada lagi di dunia ini. Mereka inilah yang akan mendoakan kita. Mereka inilah penerus agama di NKRI tercinta ini. Berkat adanya pendidikan di Masjid Al-Huda ini, Al-Hidayah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya saya pesan Bapak Ibu jangan sia-siakan masjid ini, karena masih banyak masjid yang belum memprioritaskan pendidikan di masjid. Karena saya sudah jalan Bu, 33 kabupaten kota, saya sudah jalan di masjid-masjid. Masih bisa dihitung jari. Tapi di kota Binjai ada Masjid Al-Hidayah di Binjai Barat ini yang sudah menerapkan pendidikan kepada anak-anak. Istilah kami itu pendidikan ramah, masjid ramah anak. Masjid ramah anak itu di situ ada pendidikan untuk anak-anak. Inilah dia. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apresiasi kita kepada ketua DKM ini. Ya, berpikiran luas. Berpikiran maju untuk masjid, terbuka untuk orang banyak. Karena beliau tahu masjid bukan tempat sujud saja, tapi luas jangkauannya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi masjid, nanti masjid ramah lansia. Itu Pak, masjid ramah lansia. Atau opo-opo nenek-nenek yang sudah usia 80-70. DKM menyiapkan fasilitas.
Jalannya ada itu dibuat tidak pakai tangga, tapi bisa untuk masuk langsung ke masjid, didorong anaknya masuk. DKM sudah menyiapkan kursi apa namanya itu Pak? Nah, itu Pak ramah lansia. DKM sudah memikirkan itu. Jadi anaknya Sorong dibuatkan satu jalan khusus untuk lansia. Disiapkan ada kursi, disiapkan ada ini ya, dia bisa langsung misalnya anaknya masuk ke dalam. Nah ini, sampai sebegitunya dipikirkan DKM. Untuk apa? Bapak Ibu sekalian, untuk kemakmuran masjid. Nah, ya, anak-anak, sayang, siapa yang paling diam nanti dia dapat hadiah. Inilah Pak Bu, kalau ceramah di hadapan anak-anak ya, saya biasa orang tua, saya pengajian, tapi nggak apa-apa, karena utang saya di aja, oke saya baik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini memang enaknya jalan-jalan, naik kereta, dong, naik mobil keliling-keliling, hari ini juga penuh. Siapapun malam ini yang niatnya untuk membesarkan malam tahun baru, itu haram hukumnya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti jejak orang-orang kafir atau menyerupainya, maka dia sudah tergolong daripada mereka. Nauzubillah menjadi. Makanya ibu-ibu selamat sudah malam hari ini, Bu. Alhamdulillah, Bu. Bapak-bapak sudah selamat, anak-anak kita sudah selamat. Tapi entah abang kakaknya nggak tahu kita ini. Bagaimana kira-kira Bu? Abang kakaknya mana ini, Bu? Masih belum bersih berarti. Kenapa nggak dibawa kemari? Tanggung jawab kita. Ya Bu ya? Ini alhamdulillah. Jadi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk ya orang-orang kafir, maka dia tergolong daripadanya. Jangan ikut-ikut kita malam hari. Alhamdulillah ada kita di Kota Binjai ini mungkin masih banyak masjid yang melakukan seperti ini. Alhamdulillah. Termasuk masjid kita yang mulia ini, Al-Hidayah. Luar biasa ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pergantian tahun ini sebenarnya memang menambah usia kita. Yang tadi umurnya 50 jadi 51. Yang 60 61, 70 71, 80 81, yang 90 91. Bertambah usia kita. Tapi pada hakikatnya berkuranglah umur kita. Semakin dekat kita dengan kematian. Umur tambah tapi bau kuburan sudah dekat kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 tadi yang saya bacakan itu jangkauan ke depan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya boleh diikuti sama-sama, ikut boleh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ayo, katakanlah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Ayo 1 2 3. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullah. Ayo
taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, belum sampai lah, nanti masih satu juz mungkin ya Ustaz ya. Satu juz ya. Alhamdulillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah itu yang taat dan patuh kepada Allah. Orang takwa. Kalau Bang Nafi bilang waspadalah. Jadi orang yang waspada itu orang bertakwa. Wal tanjur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaknya kita Bapak Ibu sekalian menatap jauh untuk hari esok kita. Tataplah masa depan kita. Masa depan apa itu? Masa depan akhirat. Karena dunia ini adalah sementara yang akan kita tinggalkan. Makanya malam ini niat kita apa? Niat kita malam ini adalah untuk pertama sholat berjamaah di masjid, yang kedua bersilaturahmi, yang ketiga kita menghormati masuknya bulan Rajab. Tadi Ustadz habis sholat berdoa. Apa doanya tadi? Ayo Bapak Ibu sekalian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Nah, ini kan doa kita. Kalau udah mau masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa seperti ini dan kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami dengan penuh kesehatan dan keberkahan ke bulan Ramadan. Ini Pak kita doakan Pak. Makanya malam ini kita hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memuliakan malam Rajab. Luar biasa. Kita tidak terkontaminasi dengan mereka-mereka lah. Yang hari ini ada yang menghidupkan kembang api. Ya kan? Ada yang naik keliling-keliling kota. Apa lagi? Macam-macam. Dunia. Makanya Rasulullah bilang, niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu jauh lebih utama ketimbang amalnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, artinya apa? Niat, nawaitu dulu. Yang dilihat itu nawaitunya Pak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua pekerjaan kita itu dipandang niatnya dulu. Ibu kalau nggak punya niat tadi bakalan nggak nyampe kemari nih, pasti kan? Bu, ya kan Bu? Nah, kalau nggak ada niatnya tadi nggak bakalan nyampe sini nih. Bapak-bapak juga. Tapi karena ada niatnya, alhamdulillah nyampe ke masjid yang mulia ini. Kenapa? Karena niat itulah menentukan amal kita diterima atau tidak. Coba Bapak Ibu sekalian, Bu, kalau kita sholat nggak ada niat, apa sah sholatnya? Nggak sah. Kalau kita mau puasa besok nggak ada niatnya, apa sah? Nggak sah. Niat itu paling utama. Jangan sampai ketinggalan niat. Apa niat kita sekarang hidup di dunia ini? Mau menghidupkan dunia atau kita mau mencapai akhirat, masa yang di hadapan kita jauh di depan?
yang insya Allah kita kalau masuk ke sana kekal selama-lamanya, yang mana yang mau kita cari? Al-Quran mengatakan begini, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya Pak ya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal ketimbang dunia. Akhirat itu adalah cita-cita kita semua. Tempat kita, masa depan kita yang kekal kita di dalamnya, abadan abidin, selama-lamanya. Jadi sia-sia kita kalau hanya mencari dunia ini. Wal tanjur nafsu ma qaddamat lihat, hendaknya kita bisa melihat, menatap jauh untuk hari esok kita. Hari esok itu adalah akhirat. Nah, karena ibu berpikir masa depan, karena bapak berpikir masa depan, maka anak-anak kita ini malam ini ada di sini. Makanya anak-anak kita ini kita sekolahkan di Masjid Al-Hidayah ini. Ada apa tadi TKIT-nya. Ada tahfiznya, kata Pak DKM tadi. Luar biasa. Ini kan masa depan kita, masa depan ibu-ibu. Di saat kita tiada di dunia ini, di saat kita sudah memejamkan mata untuk selamanya, dibungkus oleh kain kapan, terbujur kaku, tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Siapa yang akan tampil mendoakan kita? Siapa yang akan tampil menyolatkan kita di saat kita sudah terbujur kaku dengan bungkusan kain kapan putih, Pak? Bu, hanya generasi anak-anak kita inilah yang ibu sudah sekolahkan di sekolah agama, yang sudah hafal Quran, yang sudah bisa dia menyolatkan ayah dan ibunya. Dia tampil ke depan. Bahkan anaknya ada 5 rebutan menyolatkan ayah dan ibunya. Itu baru luar biasa, Pak. Saya pernah ketemu orang yang seperti ini. Keluarganya, saya yang nyolatkan, aku yang nyolatkan. Rebutan mereka menyolatkan ayahnya. Nah, ini luar biasa. Jangan sampai ayah dan ibu kita sudah terbujur kaku putih dibungkus kain kapan, tapi anak satu pun tak mampu menyolatkannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Dia hanya tahu shooting, videokan. Ketika disuruh untuk jadi imam tak tahu dia. Jangan sampai. Makanya ibu sudah menyekolahkan anak di sini karena ibu tahu lihat masa depan di sana yang kekal selama-lamanya. Kalau ketika kita sudah masuk di dalamnya, sorga atau neraka, kekallah kita di dalamnya. Maka ibu persiapkan generasi-generasi Quran. Generasi-generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini hadir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah persiapan kita, Bu. Persiapan masa depan kita. Maka kata Rasulullah, muru auladakum bisolah. Suruh, perintahkan anak-anak kita ini untuk sholat. Kalau sudah umurnya bisa baik, umurnya sudah 7 tahun. Kalau udah 7 tahun, tadi anak kita si Kenji sudah 7 tahun. Ada emaknya sini? Ada ibu? Mana bu? Ya, alhamdulillah. Anak udah hafal naba, ya. 7 tahun sudah disuruh sholat. Ditambah lagi sudah belajar di di SDIT, di TKIT dan hafal Quran. Udah pastilah mereka-mereka ini insya Allah akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sampaikan DKM tadi. Kalau sudah SMP, SMA, boleh kali kita Pak mengajarinya. Ibarat kayu, sudah dia tegak lurus, besar dia. Kalau kita bengkokkan, patah dia, Pak. Nggak bisa lagi. Tapi kalau anak-anak kita seperti ini 7 tahun, masih lembut dia,
dibengkokkan, bisa. Alhamdulillah, masuk dorongan-dorongan agama. Nah, inilah yang kita harapkan masa depan kita. Ajari anak-anak kita 7 tahun umurnya sholat. Kalau sudah 10 tahun, fadribu auladakum bil islina sana. Kalau udah 10 tahun dia tak sholat, berani dia ninggalkan sholat, wajib bapak ibu pukul dia. Tapi pukul kasih sayang. Jangan pula ambil kayu, gedebak, habis anak kita nanti melayang umurnya kan. Taklah pula begitu mendidik anak. Apakah ambil rotan ke pelan pukulkan punggungnya, itu nak sholat. Dah 10 tahun. Karena memang bapak ibu sekalian, kunci hidup ini sholat saja Pak. Nggak ada lain. Insya Allah bapak ibu siapapun kita yang rajin sholat, ditambah dengan nawafilnya, ditambah dengan rawatibnya, insya Allah Pak, bahagia kita di dunia ini. Rezeki mudah diterima, didapatkan. Keinginan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada gundah gulana Pak, asal sholat kita jaga, Allahu Akbar. Mudah semua urusan kita Pak. Yakinlah. Makanya ini anak-anak kita ini, ibu sudah mengerti itu. Datang dia kemari, ibu sekolahkan sekolah agama, sholatnya nggak tinggal, mengalir terus sama ibu, Ada satu hadis disampaikan baginda Rasulullah SAW. Hadis ini hadis sahih, selalu disampaikan orang. Siapapun yang menyuruh atau menyekolahkan anak-anaknya untuk tahfizul Quran, ya, nanti di hari esok di saat kita sudah tidak tiada, maka anak-anak penghafal Quran ini ya akan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka kita bapak ibu sekalian akan diberikan mahkota yang sah dari sinar yang terang benderang. Mahkotanya dari cahaya matahari. Mana ada di dunia ini mahkota dari sinar Pak? Coba cari Pak. Pak Jokowi bisa dia bikin? Nggak bisa juga. Erdogan nggak bisa Pak. Amerika, presiden Amerika yang hebat, Israel, memberikan mahkota cahaya dari cahaya. Nggak ada yang bisa Pak. Tapi kita nanti siapapun yang hafal Al-Quran anaknya, besok di yaumil akhir ibu bapak akan diberikan mahkota dari sinar yang bersinar seperti matahari. Diberikan ke kita Pak mahkota itu. Lalu apalagi akan dipakaikan jubah kemewahan, kemuliaan kepada orang tuanya Pak. Inilah untungnya kita menyekolahkan anak menghafal Al-Quran. Diberikan mahkota jubah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayah dan ibunya karena anaknya hafal Al-Quran. Luar biasa. Itu nanti di sana. Di dunia ini saja Bapak Ibu, siapapun anak kita yang hafal Al-Quran 30 juz Bu, masuk akabri, masuk akpol tanpa testing Bu, tanpa testing. Itulah kemuliaan Al-Quran hari ini Bu. Dan ini gak sia-sia kita Bu. Siapapun anaknya yang menghafal Al-Quran 30 juz, udah pasti Bu, jadi imam Masjidil Haram pun diterima. Kalau sudah bacaannya tadi baru seperti Kenji ini, bacaannya sudah makhrajul hurufnya pun sudah bagus, hafalannya pun sudah oke. Ini tinggal pembinaan, baru 7 tahun umurnya. Ini kalau dimasukkan tahfiz Al-Quran yang 1 tahun ada bisa hafal, ada Pak Bu. 2 tahun ada bisa hafal 30 juz. Ini pasti bisa. Anak-anak kita ini kan hatinya masih bersih, masih suci Pak. Makanya kalau boleh jangan terkontaminasi dengan yang namanya ini
Kalau sudah kena ini berbahaya. Berbahaya. Di sini. Lalai kan ini, lalai. Makanya orang-orang tahfiz Quran itu nggak ada boleh pakai alat-alat komunikasi. Alatnya sini semua, Al-Quran, hafal terus, pindah terus, transfer masuk ke sini. Karena ada di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Mungkin Ustaz saya cari ada di surah apa. Siapapun yang menghafal ayat Al-Quran akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, siapa yang bisa menghafal Al-Quran begitu banyaknya, Bu? Ayo, Al-Quran berapa juz? Nah, Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surahnya? Berapa ayatnya? Berapa? Ya, 6.666. Udah bisa ini. Alhamdulillah. Sudah diajarkan sama cikgunya. Kata orang Malaysia, cikgunya. Ya. Nah, luar biasa, Bu. Hah? 30 juz masuk kemari, pindah. Baru kemari dia. Enggak di sini saja, Bu. Karena banyak orang di sini cerdas, di sini enggak cerdas. Makanya banyak korupsi. Kalau di sini cerdas, itu pasti baik orangnya. Kalau hanya di sini cerdas, di sini enggak cerdas, busuk, Pak. Ya. Tapi anak-anak kita ini dari sini masuk kemari, tinggal di sini. 30 juz masuk sini. 114 surah masuk sini. 666 ayat masuk sini. Alhamdulillah, luar biasa, Pak. Masuk akabi tanpa testing. Masuk akpol tanpa testing. Bentar lagi masuk akuntansi pun tanpa testing. Ini luar biasa. Al-Quran itu luar biasa. Jadi tidak bisa kita katakan Al-Quran itu adalah binasa seperti orang-orang di sana itu, di luar sana banyak itu. Tidak. Ini buktinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah SAW, persiapkanlah hari esok kita. Kata Umar bin Khattab apa itu? Hasibu anfusakum qabla antuhasib. Koreksilah dirimu, introspeksilah dirimu, refleksilah dirimu sebelum mengintrospeksi orang lain. Artinya Bapak Ibu sekalian, pergantian tahun ini memang umur kita bertambah, tapi pada hakikatnya kita semakin dekat ke alam kubur. Semakin berkurang nikmat itu diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, persiapkanlah untuk masa depan kita itu. Apa itu? Ibu sudah mempersiapkan satu generasi. Karena nanti kalau kita mati, yang bisa menolong kita di alam kubur hanya tiga. Ijamah tabadu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Pertama termasuk anak yang soleh dan soleha. Ini udah, Bu. Mudah-mudahan ini yang bisa mendoakan kita nanti. Tak ada kita di dunia ini Bapak Ibu, tapi dia tampil, Bu. Setiap habis sholat ingat dia sama ayah dan ibunya, karena sudah nggak ada. Ya Allah, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma waghfir lahuma. Didoakannya orang tuanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa dakhilhul jannah wa'izhu min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar. Habis sholat 5 waktu didoakannya terus orang tuanya, karena dia tidak mau menjadi anak durhaka. Dia takut ayahnya di alam kubur disiksa, maka didoakan tadi, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah, berikan rahmat kepadanya, ya Allah, masukkan ia ke dalam surgamu, ya Allah, jauhkan api neraka dari badannya, ya Allah, terangi kuburnya dengan sinarmu yang cemerlang, ya Allah, tempatkan dia pada tempat yang sebaik-baiknya.
Inilah doa anak yang soleh-soleh tadi nih Pak. Inilah alhamdulillah. Berarti kita sudah cerdas Bapak Ibu sekalian. Kenapa cerdas? Mempersiapkan hari esoknya. Hari esok kita, dunia ini habis Pak. Mobil kita yang 10 mewah tinggal. Harta kita, sawit kita 100 hektar, 50 hektar tinggal. Rumah gedung kita tinggal Pak. Yang ada apa? Warisan. Nah, kalau warisan yang ditinggalkan itu anak kita tidak taat kepada Allah, bacok-bacokan mereka Pak. Aku yang inilah, aku yang inilah. Oh, kau enak aja kau. Bah, ditebasnya Pak. Sekarang kita tengok tebas menebas ini udah nggak lumrah lagi, sudah biasa tebas menebas ini. Sikit-sikit tebas, sikit-sikit tebas. Macam menebas kayu aja Pak sekarang ini manusia. Inilah Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah mempersiapkan hari esok kita. Itulah tadi surah Al-Hasyr ayat 18 tadi. Lihat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kedua apa yang nanti bisa menolong kita di alam kubur? Sedekah. Amal jariah kita. Sudah berapa mobil yang kita sedekahkan untuk masjid? Kadang-kadang Pak kita hanya taat di dalam masjid Pak. Kita hanya ingat kepada Allah itu waktu kita di dalam masjid ini. Kadang-kadang sudah keluar dari masjid, lupa sama Allah. Di kantor lupa sama Allah, akhirnya orang korupsi. Kita hanya ingat Allah di dalam masjid. Di pasar sana, di pajak, Allah nggak kita ingat lagi, akhirnya orang curang dalam timbangan. Nggak takut sama Allah. Yang tadinya kurang 1 on lagi, walaupun kurang 1 on, setengah on, sekian second, itu dosa. Kadang-kadang kita hanya ingat kepada Allah di dalam masjid aja. Di kafe-kafe sana lupa kita sama Allah, maka kita sering borak-borak, cerita-cerita memfitnah orang. Oh, karena tidak takut sama Allah lagi. Ini penyakit kita Bapak Ibu sekalian. Makanya amal jariah. Sudah berapa rukun kita? Ada 10. 1 Bu, impakkan dia, sedekahkan dia, wakafkan dia untuk rumah tahfiz Quran. Insya Allah kita tidak ada di dunia ini lagi, mengalir terus Bu. Bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dari ruko yang Ibu wakafkan itu menjadi kita mendapatkan tempat hotel di dalam alam barzakh sana yang ber-AC. Kalau ada mobil 5 Pak, 1 impakkan wakafkan untuk masjid, untuk ambulan kek, untuk mobil dakwah kah, mengalir dia Pak. Ada tanah kita 10 hektar, 1 hektar saja wakafkan atau setengah hektar untuk bangun madrasah, untuk bangun masjid, untuk bangun rumah tahfiz Quran, untuk bangun rumah anak yatim piatu. Nah, mengalir Pak, mengalir. Dapat kita Pak terus kiriman itu. Kaya kita Pak di alam barzakh, kaya. Orang kaya itulah dia. Itulah dia, orang kaya itu. Anak yang soleh, soleha, ya. Kemudian sodaqotun jariyah. Kemudian yang terakhir ilmu yang tafa'ulah, ilmu yang bermanfaat. Ini nanti bakalan jadi cekgu semua ini. Jadi ustadz, ustazah, guru-guru. Kenapa? Karena sudah ditanamkan ilmu agama, sudah punya Al-Quran dasarnya. Bakalan mereka ini mengajarkan kepada orang lain, insya Allah menyebar Pak ilmunya, bermanfaat, maka Bapak Ibu akan dapat. 3 inilah bekal kita Pak, yang lain gak usah cari lagi, gak perlu cari. Yang 3 ini insya Allah mulia kita di hadapan Allah di dunia ini, lebih-lebih lagi di alam barzakh. Anak yang soleh dan soleh persiapkan, ilmu yang bermanfaat, kemudian sodaqotun jariyah, sedekah. Pak Ustadz, saya nggak ada lah kalau 10 hektar tanah saya
nggak masuklah saya nanti. Enggak us. Ibu punya 1.000 rupiah, ibu punya 5.000 rupiah, bersedekahlah dengan ikhlas. Karena Allah hanya melihat orang yang niatnya ikhlas. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Lakukanlah. Termasuk anak-anak kita ini. Mungkin ibu belikan gula kopi untuk Masjid Al Hidayah, itu kan sedekah. Gula kopi. Datang ibu, ada ibu Bu Hajah di sini, ada Bu Hajah. Ada Bu Hajah. Banyak Bu Hajah sini. Bu Hajah itu datang dia. Pak BKM, saya setiap bulan insya Allah akan berinfak gula, kopi, susu. Ini macam amalan kita itu. Datang bapak itu juga Pak Kepling, Pak BKM, saya insya Allah akan menyiapkan makanan setiap Ahad subuh dan Jumat barokah. Saya yang menyiapkan. Kalau begini Pak, mantap masjid-masjid itu Pak. Datang lagi yang satu ada pengusaha dia pun tak mau kalah lah. Masa Pak Kepling pula bisa dia, aku pun mana mau kalah dipikirnya, dia uangnya banyak. Pak BKM besok insya Allah 1 mobil untuk ambulan saya serahkan di masjid ini. Waduh, luar biasa. Datang lagi Bu Hajah pengusaha kain tuh. Sampai dia, Ustadz Saidi katanya, apa? Semua guru-guru, cekgu berapa gurunya? Ada 10, aku yang nanggung setiap bulan. Wah, ini Pak berlomba-lomba. Karena dia tahu masa depan dia di sana, itulah yang akan kita dapatkan Pak. Nggak ada yang lain ini Pak. Tinggal semua ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persiapkan bekal kita untuk hari esok. Itulah makna pertukaran tahun ini sebenarnya. Apakah kita man kana yaumuhu khairan min amsihi? Apakah kita hari ini lebih baik daripada ke hari kemarin? Kalau hari 2 tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024, kata Rasulullah, fa huwa rabih, maka dialah orang yang beruntung. Maka dialah orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini podo mawon karo hari sebelumnya, maka kita sebenarnya mahbulun. Kita adalah orang yang rugi Pak. Sama saja rugi. Sama aja rugi Pak. 2024 tahajudnya 2 rakaat saja malam. 2025 2 rakaat juga sama aja. Mestinya 2025 sudah tambah jadi 6 rakaat. 2024 duhanya cuma 2 rakaat. 2025 sama juga 2 rakaat. Itu rugi Pak. Tapi kalau bisa nambah, itulah robi, orang yang beruntung Bapak Ibu sekalian. Yang paling jelek adalah ketika hari ini 2025 besok 2025 lebih jelek daripada hari kemarin, maka kata Rasulullah, fahuwa mal'unun, dia adalah orang yang dilaknat Allah, dia adalah orang yang tercela. Mau pilih Bapak? Mana mau kita pilih Pak? Yang pertama kan? Yang beruntung. Nah, mana yang mau dipilih? Beruntung atau rugi? Beruntung atau rugi nih? Beruntung. Alhamdulillah beruntung nih. Beruntung ya nak? Alhamdulillah beruntung. Masuk masjid aja udah untungnya banyak nih. Pahalanya udah banyak nih. Langkah demi langkah tadi, setiap langkah kanan mengangkat derajat kita Pak ke masjid. Langkah kiri mengurangi dosa-dosa kita Pak. Jadi nggak ada ruginya kita ini Pak. Datang ke masjid makin jauh, makin banyak pahalanya. Makin diangkat Allah martabat kita. Makin dihilangkan dosa-dosa kita. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lebih banyak ngasih ilmu sama laki-laki, sama bapak-bapak lah, sama anak-anak kita ini. Maka tadi dari awal saya bilang, saya ke anak-anak angkat tangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah masa depan kita. Walau ayo nak. Ayo coba baca surah Al-Asr sama-sama.
Sama-sama ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husri. Lanjut. Shadaqallahul azim. Siapa yang bisa mengartikannya dengan tuntas? Angkat tangan. Ada? Siapa yang bisa mengartikan surah Al-Asr wal asri sampai habis? Akan Ustadz kasih duit. Ada? Mana? Cepat. Ayo. Ya, Al-Asr. Nah, silakan. Sini nak, sini mari. Kalau dapat dikasih uang, tapi tak dapat nanti dulu. Ya Al-Asr, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Miknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apa artinya? Oh, nggak pakai arti. Tadi Ustadz bilang apa? Artinya. Ya udah. Ada yang bisa, Nak? Ada yang bisa? Iya, Kenji mana Kenji tadi? Bisa enggak? Bisa artinya? Wow, ada? Sini ada? Enggak ada nih ya. Berarti lepas lagi uangnya nih ya. Lepas ini uangnya. Aduh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa iftitah ada yang hafal? Doa iftitah. Ada yang hafal doa iftitah? Allah doa iftitah ada. Sini lah. Kasih dia. Sini. Ya, sini. Doa iftitah. Ya. Bisa sama artinya? Oh, enggak, ada hafal dulu. Itu aja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah, dapat. Yang lain dapat juga kan? Kalah cepet dapat ini semua ini, saya yakin. Tapi grogi dia mau angkat tangan atau enggak gitu. Ini mentalitas juga. Seperti Kenji tadi mentalnya kuat, hafal dia. Kalaupun hafal kita Pak, kalau mental tak kuat nggak habis hafal, hilang tuh Pak. Tapi ya, alhamdulillah dia cepat dia, alhamdulillah. Taruh sini. Tengok dulu, tadi ada saya masukkan uang, tak tengok tak berapa, tak tahu, mohon maaf ini. Saya buru-buru tadi pulang dari Medan, teringat saya malam nih kan. Saya tengok dulu, entah berapa pun tak tahu Pak. Janganlah pula ini ya. Kita hitung dulu berapa lah ini. Astagfirullahaladzim. 20, 30, 40 yang ada. Udahlah ya nak, 40 ya. Alhamdulillah ya, rajin belajar ya. Inilah dia anak-anak kita ini luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wal asri, demi masa. Kalau dalam Al-Qur'an Pak Bu, kalau sudah Allah bersumpah demi masa itu penting Pak. Jangan sia-siakan waktu itu. Itu sumpah. Wawunya itu waw kosam Pak. Huruf kosam itu kan ada 3.
Kalau mau bersumpah, kalau kita sebenarnya mau bersumpah, pejabat-pejabat itu mestinya pakai huruf qasam, baru sah sumpahnya, Pak. Baru kena laknat nanti kalau nggak dijalankannya apa yang diakuinya, Pak. Wallahi, wabillahi, watallahi, itu huruf sumpah. Kalau ada kalimat itu di dalam sumpah jabatan baru, Pak, insya Allah, Pak, pasti kena dia karmanya itu nanti. Tapi ini nggak ada, saya tengok, Pak, nggak ada kan? Ada Bapak tengok disumpah dengan huruf kosong, Pak? Nggak ada, Pak. Jadi wal asri, demi masa itu menunjukkan waktu itu begitu penting. Ada ulama yang mengatakan wal asri, asa itu waktu asar ke maghrib, Pak, dekat, Pak, waktunya sangat dekat, Pak. Itulah kita hidup di dunia ini, Pak, hanya dari asar ke maghrib, Pak, waktu itu. Begitulah kita hidup di dunia ini, dekat saja, nggak lama, Pak. Kalau Rasulullah bilang 60-70, ya kan, Pak, Bu? Umur kita itu sudah dilegalisasi oleh Rasulullah. Dia bilang umur kita itu paling panjang 60-70. Nabi yang paling panjang umurnya siapa? Ayo. Nabi yang paling panjang umurnya, ayo siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun? Berapa tahun umur Nabi Nuh? 1000 tahun. Nabi Adam berapa umurnya? 950 tahun. Ini Nabi yang paling panjang umurnya. Ya, yang paling pendek umur Nabi meninggal siapa? Zakaria. Berapa? 35. Salah. Nabi Isa 35 tahun. Nabi Isa pendek umurnya, Bu. 35 tahun sudah meninggal, sudah wafat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, artinya ini penting. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya kita manusia ini selalu dalam keadaan merugi. Al-Quran sudah bilang kita merugi, Pak, kalau kita tidak mempergunakan waktu kita semasa hidup di dunia ini. Illal ladzina amanu, kecuali kita orang-orang yang beriman. Ini kita kan orang-orang beriman nih, datang ke masjid, tausiah malam tahun baru, kita nggak berpoya-poya di luar sana, tak terkontaminasi dengan mereka di luar sana. Kita datang ke masjid ini mendengarkan tausiah ustadz, sholat berjamaah. Ini kan, ini nggak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yang beramal soleh, beriman, beramal soleh. Wa tawasau bil haq, kita hendaknya saling menasihati dengan kebenaran. Wa tawasau bil sabr, dan nasihat dalam keadaan sabar. Inilah sebenarnya kata kunci hidup kita di dunia ini. Ayat surah Al-Asr ini sangat mendalam bagi diri kita. Ibu-ibu, alhamdulillah yang sudah mempersiapkan masa depannya. Hari ini sudah ada anak-anak di sini. Ini saya yakin ibu-ibu sudah cerdas memikirkan ke depan. Tinggal lagi siapkan sedekahun jariyahnya. Tinggalkan ilmu yang baik, bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah masa depan kita di alam barzah akan menuai hasil yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya, Pak, kalau ceramah lucu-lucu nggak bisa, Pak. Karena saya ngaji sama orang-orang tua, memberikan kitab kaji gitu. Nggak bisa saya ngelucu-lucu ya, mohon maaf ya, Pak DKM ya. Karena saya modelnya mengaji orang tua, mengaji ibu-ibu. Itu dia. Anak-anak kita ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diresapi, bisa diterima. Tapi yang jelas mereka inilah generasi kita ke depan, yang hari ini bakalan tumbuh berkembang. Ketika kita sudah memejamkan mata, mereka ini sudah tertanam agama, insya Allah mereka mengamalkannya, maka kita akan bahagia di alam barzah sana. Itu saja. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.